Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Aini Sofi atau bisa dipanggil Sofi, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Dan saya Nurul Amalia, biasa dipanggil Mili. Hari ini kami bertindak sebagai MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi berbasis Balance Scorecard. Oke, sebelumnya saya mewakili Cognoscenti Consulting Group ingin mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan juga Ibu dalam acara Cognoscenti Webinar yang diselenggarakan pada siang hari ini. Karena ombaknya banyak ya Kak Mili, ada banyak partisipan yang mau hadir dalam webinar kali ini. Mungkin kita mau sapa-sapa dulu Kak Mili, boleh? Boleh, ada dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah juga, terus ada swasta dan BUMN. Tadi saya lihat ada beberapa dari Kementerian Perekonomian, ada Ibu Dini, Ibu Diah, ada Pak Amar juga, Sofi ingat yang ada Pak Amar. Oke, halo Pak Amar, apa kabar Pak? Selamat siang Bapak dan Ibu. Ada siapa lagi nih Sofi, kita sapa-sapa lagi. Boleh. Oh yang udah open cam nih, Kamili. Open cam. Ada Pak Dirman dari Pemda Ketapang. Halo, selamat siang Pak Dirman. Oke, selamat siang. Ada Pak Mario di. Pak Mario. Halo, selamat siang. Salam kenal Pak Dirman. Yuk, sama-sama. Oke, Sofi. Oke, kemudian sebagai tambahan informasi, bagi Bapak dan Ibu, jadi sebenarnya Cognoscenti Webinar ini merupakan kegiatan seminar yang dilakukan secara online untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi. Dan selama ini, pada tahun ini sudah dilakukan beberapa kali ya Kak Mili. Jadi Cognoscenti Webinar ini dilakukan 1 bulan 1 kali dengan tema yang berbeda-beda. Oke, nah CCG sendiri didukung oleh kelompok konsultan lulusan S2 dari universitas terkemuka dari luar negeri maupun dalam negeri yang telah memiliki pengalaman lebih dari 100 proyek dari selama lebih 15 tahun. Nah, dalam pendampingan konsultasi Cognoscenti Consulting Group menggunakan pendekatan filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data berdasarkan pengalaman praktis selama beroperasi sebagai lembaga konsultan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam acara webinar kali ini, kita mengundang 2 konsultan CCG yang akan menjadi pembicara. Yang pertama ada Dr. Martinus Tukiran, dan juga yang kedua ada Lukas Dani Citra Budi MSc. Kemudian untuk pembicara yang pertama nih, tidak usah berlama-lama ya Kamili, ada Pak Martinus Tukiran, yang merupakan Managing Director dari CCG itu sendiri. Beliau ini telah memiliki pengalaman sebagai konsultan organisasi lebih dari 20 tahun, dan juga tanpa menunggu lama, boleh kita persilakan kepada Kak Martin. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Sofi dan Kak Mili. Bapak Ibu, selamat siang, salam sehat buat kita semua. Karena waktu saya cuma setengah jam, saya akan langsung saja kepada substansi, karena juga tidak mungkin menyapa, ada 60 dan akan terus bertambah peserta kita, partisipan kita pada siang ini. Tapi saya yakin beberapa peserta yang ikut bergabung dalam webinar ini sudah pernah bertemu. Salam sehat, salam kenal bagi yang belum pernah ketemu. Kita akan bicara. Nah, saya dengan Mas Lukas berbagi bagian dari materi. Saya akan lebih menjelaskan atau mendeskripsikan sistem manajemen kinerjanya. Nanti Mas Lukas akan lebih bicara bagaimana operasionalisasi dengan peta strategi dan cascading-nya dengan balance scorecard. Saya Martinus Tukiran. Martinus itu biasanya orang baik, kalau Tukiran itu orang kampung ya, temannya Tukiyem, Tukijo, Tukiran. Jadi yang perlu diingat adalah kira-kira saya ini orang kampung yang baik hati, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung mulai pada substansi.
Judul kita kan pengelolaan atau pengembangan sistem manajemen kinerja. Jadi kalau kita merujuk apa itu sistem manajemen, manajemen kita tahu bahwa itu berkaitan dengan pengelolaan atau optimalisasi sumber daya secara efisien. Ya, kalau kita bicara sumber daya itu, saya loncat sedikit ya. Sini, kalau kita bicara sumber daya sebagai input, itu sumber daya itu ada 5M ya. Ada orang, sumber daya manusia, ada anggaran, money, kemudian ada metode itu sistem prosedur, ada juga mesin, sarana prasarana, dan juga ada apalagi material ya, terutama kalau pada konteks organisasi, pada konteks kantor, material ini bisa berupa informasi. Inilah yang menjadi objek yang dikelola oleh manajemen dalam proses ini. Kita tahu menggunakan kegiatan perencanaan sampai pengendalian yang kita sebut fungsi manajemen. Jadi manajemen itu bicara optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan output dan outcome, yaitu hasil kerja yang kita sebut kinerja. Jadi kalau kita mengatakan sistem manajemen kinerja itu apa? Adalah keseluruhan acuan kerja, mulai dari kebijakan, policy ini, kemudian peraturan perusahaan atau peraturan kelembagaan yang diperlukan, ya, kemudian proses kerja, sasaran kerja, target kerja, dan seluruh acuan-acuan teknis lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Jadi kalau sistem itu adalah bagian-bagian yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan terintegrasi, maka sistem manajemen adalah seluruh acuan yang berkaitan satu dengan yang lain yang kita gunakan sebagai acuan kerja untuk mengelola sumber daya secara efisien dan menghasilkan hasil kerja, yaitu kinerja, secara efektif. Jadi efektif itu berorientasi pada hasil, dan efisiensi itu berorientasi pada proses yang menggunakan sumber daya yang minimal. Nah, bagaimana kita menggunakan itu, itulah yang perlu diatur dalam sistem manajemen ini. Kalau kita merujuk pada kinerja, Bapak Ibu sekalian, salah satu sumber mengatakan dari Jason Colquitt, adalah sebuah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi bisa memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau kinerja tinggi, ya tentu artinya kontribusi terhadap pencapaian tujuan itu positif. Kalau dampaknya negatif atau kontribusinya negatif, tentu itu tidak kita inginkan. Nah, inilah yang perlu kita atur, Bapak Ibu sekalian. Jason Colquitt ini mengatakan kinerja ini sebagai hasil, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau variabel-variabel bebas yang mempengaruhi kinerja ini. Salah satunya adalah kepuasan kerja karyawan, motivasi, tingkat stres juga, kemudian etika ya, kode etik yang dijalankan, trust, pengambilan keputusan. Nah, ini semua akan berpengaruh pada kinerja. Begitu juga dengan budaya organisasi, kepemimpinan, kerja sama tim, kemampuan, dan juga personality atau kepribadian itu mempengaruhi kinerja. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja. Kalau kita lihat teori lain dari Burke and Litwin, dan saya kelompokkan menjadi beberapa warna, kinerja pertama terpengaruh oleh faktor luar. Ya, 2 tahun kemarin COVID, ya kita mau sehebat apapun strategi kita, mau sehebat apapun teknologi yang kita miliki, tetapi tetap terpengaruh faktor lingkungan eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, tapi kita bisa beradaptasi dengan lingkungan eksternal ini. Nah, yang merah inilah faktor-faktor soft approach yang mempengaruhi kinerja. Kepemimpinan itu mempengaruhi kinerja, budaya itu mempengaruhi kinerja. Nah, ini selaras dengan Colquitt tadi ya.
begitu juga motivasi, nilai-nilai individu. Nah, yang kuning ini Bapak Ibu sekalian adalah faktor hard approach atau faktor sistem manajemen tadi, acuan kerja yang dipakai yang dipakai sebagai rujukan dalam bekerja yang akan mengarahkan seluruh organisasi mencapai tujuannya, yaitu hasil kerja. Nah, dengan demikian, kinerja ini adalah hasil dimulai dari strategi yang dipilih oleh top management dan dijalankan di dalam kotak biru ini namanya organisasi. Jadi di dalam organisasi inilah manajemen itu bekerja. Acuan kerja yang mulai dari kebijakan, peraturan, proses kerja, dan macam-macam itu dipakai di dalam kotak biru yang kita sebut organisasi atau kelembagaan itu. Nah, kelembagaan ini didesain berdasarkan strategi yang yang ditentukan oleh top management. Jadi dalam istilah Alfred Chandler, structure follow strategi. Jadi strateginya seperti apa, itulah yang kemudian yang perlu menjadi acuan dalam mendesain struktur organisasi yang di dalamnya akan ada interaksi orang, sistem kerja, ya manajemen sistem tadi, dan akan membentuk budaya. Jadi kinerja itu adalah akibat atau hasil kerja dari sebuah proses manajemen yang terjadi di dalam organisasi. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sistem manajemen kinerja, artinya ada sesuatu yang kita kendalikan sebagai sebab untuk mencapai akibat yang diinginkan. Jadi ini yang kita katakan strategi itu ada intended strategi, suatu niat, suatu proyeksi yang sudah kita tentukan by intention, by design. Nah, Bapak Ibu, kalau diagram input, proses, output, outcome, sistematika ini saya putar kebalikan arah jarum jam, maka dia akan bentuknya seperti ini kan, input di bawah, sumber daya tadi, prosesnya naik di atasnya, output dan outcome akan ada pada posisi paling atas. Artinya, akibat yang kita inginkan terjadi di luar organisasi, jadi akibat ini terjadi di konteks eksternal organisasi, dan sebab ini terjadi pada konteks internal organisasi. Jadi internal organisasi ini adalah hasil kerja, output, ya, hasil kerja organisasi yang akan menjadi sebab terjadinya akibat di luar organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses yang dijalankan tadi dilakukan pada level inisiatif atau pada level proses bisnis SOP di bawah ini. Jadi kalau kita tanya, Pak, kinerja atau hasil kerja itu terjadi di mana? Terjadi pada level output dan outcome. Tetapi itu semua adalah sebuah end of mind, ya. Start with end in mind, sorry. Kita memulai dari akhir apa yang kita pikirkan. Jadi akhir yang kita pikirkan itu kita tulis di sini. Nah, di dalam dokumen kementerian lembaga disebut Renstra. Capaian-capaian yang ditulis di dalam, biasanya tertulis dalam sasaran, indikator, dan target. SIT, ya. Sasaran, indikator, dan target ditulis di dalam Renstra, atau kalau BUMN dokumennya namanya RJPP, kalau swasta namanya business plan. Gitu. Ya. Maka Bapak Ibu sekarang kita fokus bahwa sistem manajemen kerja kita itu start with end in mind. Jadi ujungnya, hasilnya itu yang kita pegang. Dan dokumennya sudah ada. Di mana?
di RJPP, di bisnis plan, maupun di renstra organisasi. Nah, saya loncat sedikit. Kalau itu adalah organisasi profit, maka akibat yang diinginkan tentu profitabilitas dan pertumbuhan ya, BUMN dan swasta yang business organization. Akibat yang kita mau capai itulah financial result. Tetapi untuk non-profit organization, kementerian, lembaga, ya, organisasi pelayanan publik, Pemda, adalah yang dicapai terlaksananya misi dan terpenuhinya harapan stakeholder. Jadi akibat yang mau dicapai itu berbeda antara organisasi profit dan organisasi non-profit. Tetapi apa-apa yang harus dilakukan dan dicapai itu kira-kira adalah sebuah sebab yang terjadi di dalam organisasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rangkaian hubungan sebab akibat ini kemudian kita kenal dengan namanya dalam balance scorecard disebut peta strategi. Ya, maka saya coba mengilustrasikan dalam sebuah dongeng yang mudah-mudahan mudah diingat. Jadi ada akibat yang mau diinginkan, ada sebab yang kita harus wujudkan sebagai hasil kerja. Sebab ini terjadi dalam internal, akibat ini terjadi di eksternal. Nah, saya mengambil, ini sasaran ya, seorang ibu itu setiap hari rajin merawat diri. Rajin rawat diri. Rajin rawat diri yang saya maksud adalah setiap sebelum tidur dia selalu skincare ya, dengan segala lotion, dengan segala perawatan kulit dan wajah. Nah, dan tiap bulan selalu ke salon, rajin ke salon. Ke salon ngapain ya? Ya mungkin pedicure, manicure, macam-macam. Kalau bapak-bapak kan ke bengkel biasanya, spuring balancing. Ibu-ibu kalau ke salon juga spuring balancing kan? Alis yang kiri kurang seimbang dengan alis yang kanan, nah itu perlu spuring balancing, tapi objeknya berbeda. Nah, setiap bulan rajin konsultasi dokter kecantikan. Nah, kira-kira perlu sumber daya nggak untuk menjalankan ini? Tentu, terutama sumber daya keuangan. Tetapi juga perlu semangat atau motivasi dan juga perlu waktu kan yang tersedia sebagai sumber daya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira akibatnya apa Bapak Ibu? Di luar diri ibu itu yang rajin merawat diri setiap hari, setiap minggu pasti ke salon, setiap bulan pasti konsultasi dokter kecantikan dengan sumber daya waktu, tenaga, semangat, dan uang yang cukup. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tidak ada komen. Akibatnya, gampangnya adalah cantik. Ibunya jadi cantik, menarik. Nah, itu dia ya, pengalaman menarik, kinclong, glowing ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ternyata cantik dan menarik dan glowing tadi bukan tujuan akhir. Ada yang lebih tinggi yang ingin dicapai. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau seorang ibu merawat diri dengan disiplin, dia ingin tampil cantik, percaya diri, tapi yang lebih penting dari semua ini tujuan akhirnya apa? Adalah menjadi Woman of the Year. ya, disayang suaminya Pak, gitu. Jadi ada tujuan utama yang mau dicapai, disayang suaminya sendiri maksudnya. Bahwa suami tetangga mau ikut sayang-sayangan itu efek samping saja ya.
Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada hubungan sebab yang dilakukan oleh sang ibu pada perspektif yang bawah ini, dan akibat yang dirasakan atau akan akan terjadi pada pihak orang lain. Kan cantik ini terjadi dalam sudut pandang orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan peta strategi, ya. Jadi dalam konteks peta strategi itu adalah kita kunci hasil yang mau dicapai beserta akibatnya. Maka setiap sasaran tadi perlu kita ukur dalam indikator, ya. Nah, ini nanti Mas Lukas akan lebih detail. Kalau cantik itu indikatornya apa? Indikator itu satuan pengukuran. Kalau sumber daya uang ukurannya apa? Ya, jumlah anggaran gitu kan. Setiap bulan perlu berapa? Atau penyerapan anggaran. Kalau cantik ini ukurannya apa? Biasanya tantangannya itu adalah bagaimana kita menentukan IQ, menentukan ukuran dari setiap sasaran ini. Ada yang bilang, Pak, kalau cantik itu ukurannya relatif, Pak. Tapi kalau jelek itu ukurannya absolut. Nah, itu susah ya. Nah, ukuran cantik itu adalah misalnya indeks kecantikan yang akan kita ukur atau kita survei dengan perspektif atau yang dirasakan orang lain. Nah, Bapak Ibu, saya cepat karena keterbatasan waktu. Di dalam Kementerian Lembaga dan Pemda tentang pengelolaan kinerja ini sudah diatur dalam Permenpan 6 2022, di mana ada tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian baru penilaian dan tindak lanjutnya. Nah, apa yang diukur dalam kegiatan pengelolaan kinerja ini? Satu, hasil kerja yang direncanakan itu kemudian inilah yang diukur. Jadi sekali lagi, peta strategi dalam balance scorecard itu membantu kita dalam membuat rencana, kemudian melaksanakan dan memonitornya, dan menilai. Apa yang dinilai? Pencapaian sasaran itu beserta indikator dan targetnya. Tetapi yang kedua, di sini saya ingin selipkan, ada perilaku juga. Maka bagaimana mengukur hasil dan proses ini? Saya menggunakan cerita berikut. Ada seorang atlet loncat tinggi namanya Ucok. Kemampuannya waktu di tempat latihan meloncat 2 meter. Ucok dikirim ke pertandingan, maka dia mampu meloncat 1,7 meter. Ini hasil kerjanya Ucok. Tentu ini belum maksimal karena masih di bawah kemampuannya. Maka kesempatan kedua, Ucok meloncat lebih tinggi. Nah, ini sudah mulai panas. Kesempatan ketiga turun lagi. Tetapi yang namanya lawan, dalam pertandingan selalu ada lawan. Lawannya meloncat lebih rendah dari rata-rata hasil yang ditunjukkan oleh Ucok. Maka dalam pertandingan ini Ucok pulang dengan piala yang besar. Tentu kita apresiasi hasil dari piala ini. Tetapi prosesnya kita pertanyakan, kenapa lebih kurang atau lebih buruk daripada kemampuannya? Maka si Buyung sebagai juniornya Ucok pada tempat latihan, memang dia lebih junior, maka kemampuan dia lebih rendah daripada Ucok. Yaitu kalau di klub latihannya hanya mampu meloncat 1,7. Tapi Buyung dikirim di tempat lain, mampu meloncat 1,8. Wah, ini perjuangannya luar biasa. Kesempatan kedua meloncat lebih tinggi lagi, 1,9. Kesempatan ketiga meloncat 1,95. Tetapi dalam pertandingan selalu ada lawan meloncat 2 meter lebih. Maka tentu dalam pertandingan itu Buyung pulang dengan tangan kosong. Pertanyaannya, yang berkinerja tinggi, Ucok atau Buyung? Nah,
Sebagian mungkin mengatakan, Ucok dong, kan dia bawa piala, Pak, sebagai hasil, sebagai bentuk prestasi dia sebagai juara. Tapi kalau kita bilang, oh, Buyung juga berprestasi, Pak, lihat nih. Hasil yang perjuangan yang dia tunjukkan dalam proses pertandingan itu lebih dari kemampuan dia, tapi dia kurang beruntung. Maka Bapak Ibu, itulah yang tadi di dalam peraturan dikatakan kinerja itu harus dilihat dari hasil dan juga dari perilaku. Maka dua dimensi ini menjadi hal yang penting dalam kita melihat kinerja, yaitu ukuran result, hasil, dalam bahasa Jack Welch, ini di dalam konsep GE, General Electric, ya, dikatakan people who mix the numbers. Jadi mereka yang menunjukkan hasil secara objektif dan kuantitatif, dan mereka yang menunjukkan proses secara subjektif dan kualitatif. Maka Bapak Ibu sekalian, yang berkinerja tinggi itu adalah hasilnya tinggi dan prosesnya benar. Nah, kebalikannya, inilah yang disebut star employee. Kalau prosesnya ngawur, hasilnya juga tidak ada, nah ini dead wood, tinggal dibuang ke laut, ya. Nah, Buyung dan Ucok pada in between dua dimensi itu, Ucok menunjukkan hasil yang tinggi. Maka dalam jangka pendek, ini teorinya mengatakan Ucok itu tyrant, memberikan hasil, tapi proses tidak seperti yang kita inginkan. Ada acuan kerja, ada SOP, ada perilaku kerja yang tidak menunjukkan nilai-nilai atau budaya kerja atau norma etika yang kita inginkan. Tetapi hasilnya tinggi dia. Sedangkan Buyung itu prosesnya bagus, tapi belum beruntung. Maka dalam jangka panjang, kita menunggu orang-orang seperti Buyung untuk berprestasi, dan orang-orang seperti Ucok kalau jangka panjang tidak segera bertobat, maka inilah yang akan kita silakan keluar, karena kita akan menghargai orang-orang yang seperti Buyung, yang punya perilaku proses kerja yang baik dan memberikan hasil yang baik pada waktunya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan hari ini, misalnya di tahun 2022, untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang, katakanlah 2027, dokumen yang menjabarkan ini ya tadi yang saya sudah sebut. Ada Renstra buat kementerian lembaga, ada bisnis plan untuk swasta, ada RJPP untuk BUMN, yang menggambarkan apa sasarannya, apa indikatornya, apa targetnya yang mau dicapai di masa yang akan datang. Nah, apa yang kita lakukan dalam bentuk SOP dan bisnis proses untuk memastikan apa yang sudah kita capai hari ini itu bisa kita pelihara atau kita pertahankan. Jadi Bapak Ibu, di dalam SOP misalnya, ya, SOP, job desk, itu ada ukuran. Tapi ukuran itu namanya adalah service level atau mutu baku. Jadi saya ingin menegaskan mutu baku dan service level yang ada di dalam SOP tidak sama dengan indikator kinerja atau IQ. IQ itu adalah ukuran capaian yang mau kita capai di masa yang akan datang. Hari ini belum tercapai. Nah, targetnya, angkanya nanti kita jabarkan. 2023 berapa, 24, 25, 26, 27. Angka itulah negosiasi kita dengan atasan. Tetapi indikator itu dan target ini tidak sama dengan mutu baku atau service level. Maka saya menentang keras kalau ada konsep yang mengatakan menyusun SOP atau menyusun IQ berdasarkan SOP, menyusun
SOP dengan menggunakan IKU. Menentukan IKU di dalam SOP itu nggak nyambung. Itu dua hal yang berbeda ya. Nah, dengan demikian, sebagai sebuah sintesis, apa yang kita jabarkan dalam visi, misi, strategi ini, sekali lagi dokumen Rensa, bisnis plan, RJPP, satu kaki itu adalah pada proses bisnis atau pada SOP ujungnya untuk menjalankan kegiatan yang rutin, yang berulang, yang terus-menerus sudah ada standarnya, service level, mutu baku, dan upaya-upaya tambahan yang sekarang banyak project base, ya, Scrum, squad team, project management, ya. Intinya adalah team based project yang kita lakukan untuk program yang insidental. Maka semua itu nanti apa yang mau dicapai di dalam Renstra ini sebagai jabaran dari strategi kita jelaskan di dalam peta strategi yang merupakan hubungan sebab dan akibat tadi, dan inilah yang nanti akan di-cascade, ya, akan diturunkan output dan outcome yang kita kunci sebagai state and in mind tadi, kita turunkan dalam unit kerja yang lebih kecil sampai SKP, sasaran kerja pegawai atau sasaran kerja individu. Setiap orang punya ukuran kinerjanya masing-masing yang mendukung pencapaian unit kerja dan pada akhirnya mendukung pencapaian atasan. Nah, inilah konstruksi bahwa peta strategi itu kalau dijabarkan secara vertikal horizontal nyambung. Artinya apa yang saya capai itu akan berkontribusi kepada unit kerja saya, dan unit kerja saya yang mencapai secara keseluruhan dengan unit kerja lain akan mencapai ukuran, sasaran, indikator, dan target dari kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan sebab akibat ini, ya, masih ada tertulis, mohon maaf. Peta strategi lembaga atau corporate ini, itulah yang akan menjadi tujuan yang disebabkan dari unit-unit kerja di bawahnya. Saya kira waktu saya habis ya. Oleh karena itu saya kembalikan kepada Sophie dan Milly. Terima kasih. Terima kasih.